Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rayani. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, kelas B reguler 2019 di Universitas Negeri Medan. Nah, kita di sini sekarang akan membahas tentang membangun mindset entrepreneurship. Nah, yang pertama kita itu akan membahas yang namanya transformasi kewirausahaan. Nah, di mana kita itu harus mengenal bagaimana transformasi kewirausahaan tersebut. Yang pertama itu kita harus mengenal transportasi pola pikir atau mindset dan paradigma. Nah, di mana di situ kita harus menggunakan pola pikir kita atau mindset kita, bagaimana caranya kita harus berwirausaha dengan baik. Yang kedua yaitu transformasi cara pikir, di mana pada cara pikir tersebut kita itu bisa berpikir apa saja yang membuat kewirausahaan itu bisa lebih maju. Nah, yang ketiga yaitu ada transformasi entrepreneurial. Yang keempat yaitu transformasi internasional, di mana transformasi internasional ini kita harus berpikir lebih internasional, lebih jauh untuk memajukan kewirausahaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membentuk mindset pembisnis. Yang pertama, kita sadar hidup melalui usaha dan berdoa. Karena apapun yang akan kita buat, selagi itu baik, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh dan juga jangan berhenti untuk berdoa. Yang kedua yaitu sadar diri, rendah hati dan memiliki keyakinan yang tekun. Nah, setelah kita berwirausaha, maka kita harus menggunakan pola pikir yang baik. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, dan kita harus memiliki keyakinan, di mana dengan keyakinan tersebut bahwa kita akan sukses dengan wirausaha yang kita perbuat. Nah, yang ketiga yaitu bungkam atau mitos. Hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Nah, karena kalau kita masih memikirkan hal-hal yang negatif, maka keraguan itu akan selalu datang kepada kita. Apalagi kita memulai usaha. Nah, maka alangkah baiknya jika ingin memulai sesuatu, maka kita harus berpikir positif, yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu raih pandangan baru, membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Nah, di sini kita harus lebih berpikir jernih, berpikir maju, apa inovasi dan juga kreasi yang belum ada. Apalagi pada zaman sekarang, kita harus lebih berpikir yang kreatif. Nah, kemudian di sini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Yang pertama itu dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Yang kedua, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, sampai batas mana kekuatan dan kemampuan kita yang bisa kita tanggulangi. Yang ketiga yaitu manusia tetaplah manusia. Di mana di sini dimaksudkan bahwa kita harus berpikir selalu positif, tidak boleh berpikir negatif, dan kita harus memanusiakan manusia. Nah, kemudian di sini ada pola pikir kewirausahaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara membentuk pola pikir seorang wirausaha. Ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha. Yang pertama, kita harus rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua yaitu mengejar peluang dengan disiplin ketat. Yang ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan mengejar semua peluang tak pandang bulu. Yang keempat yaitu wirausahawan harus berfokus pada tindakan adaptif. Yang kelima, wirausahawan juga harus melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Nah, kemudian yang B, kita akan membahas tentang apa sih alasan pentingnya membangun mindset positif. Nah, yang pertama itu ada mindset positif yang merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yang kedua yaitu mindset positif yang akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu mindset positif adalah kunci sukses. Nah, di sini dimana jika kita terus berpikir positif ataupun mempunyai mindset yang positif, maka kesuksesan tidak akan lari dari diri kita sendiri. Karena kunci sukses yaitu adalah mau berusaha
dan tidak pantang menyerah. Nah, kemudian di sini yang ketiga kita akan membahas inovasi dan kreativitas. Di mana di sini ada dasar-dasar pemikiran kreatif, kegunaan pola pikir kreatif. Ada beberapa. Yang pertama yaitu menemukan gagasan, ide, peluang, dan juga inspirasi baru. Yang kedua yaitu mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu menemukan solusi yang inovatif. Yang keempat menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Nah, kemudian di sini kita akan membahas juga kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Nah, di mana bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, yang orisinal dan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Yang ketiga, bagaimana kita mengasah kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahaan yang sukses. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Kemudian yang C, beberapa sumber yang dapat mendorong terjadi inovasi yaitu yang pertama perbedaan atau gap, yaitu antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua yaitu penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren, di mana pada zaman sekarang tren-tren itu sangat mempengaruhi beberapa konsumen. Contohnya pada berpakaian, cara berdandan, seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, adanya perubahan baik ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang keempat yaitu masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama. Yang kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Nah, kemudian kita harus mengenal potensi diri, di mana yang pertama kita itu harus percaya diri pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus bisa berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, kita harus berani menantang resiko. Apapun resikonya, kita harus tetap berani. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baik. Yang keempat, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena jika kita tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, maka apapun yang kita jalankan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Karena jiwa kepemimpinan ini adalah sangat penting bagi kita dan orang lain. Yang kelima yaitu kita harus mempunyai sikap orisinil. Yang keenam, kita juga harus berorientasi ke masa depan. Bagaimana masa depan, kita harus memikirkan apa sih yang akan kita buat pada masa depan. Nah, yang ketujuh yaitu bersikap profesional. Apapun profesinya, apapun yang dibuat, kita harus profesional. Karena diri kita harus kita atur bagaimana cara kita bisa mengatur waktu, bisa mengatur tempat, bisa bertutur kata yang baik, seperti itu. Yang kelima yaitu adanya motivasi berprestasi, di mana di situ memiliki beberapa ciri individu yang memiliki motivasi yang berprestasi. Dan menurut Johnson dan Switzebel dalam Jali 2007, individu yang memiliki motivasi berprestasi itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib atau kebetulan. Memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risiko. Kemudian senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan sesuatu tugas. Dan yang terakhir yaitu mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi prestasi. Yang pertama yaitu faktor intern, di mana kita itu harus memiliki kemampuan, kebutuhan, minat, dan juga harapan dan keyakinan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang kedua yaitu faktor ekstern, di mana kita harus situasional dan lingkungan. Kita harus melihat lingkungan dan juga situasi yang akan kita jalani. Kemudian di sini ada beberapa aspek motivasi prestasi menurut Atkinson dalam Kaji 2001, di mana yang pertama di situ memiliki harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Kemudian seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Maka dari itu kita setiap ingin melakukan apapun itu, mau kewirausahaan ataupun
apapun yang akan kita buat dan itu baik, kita harus menghilangkan rasa ketakutan dan memikirkan kegagalan-kegagalan yang tidak pasti, dan kita harus memiliki sesuatu yang lebih maju untuk kedepannya. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa aspek-aspek dari bagaimana kita bisa bermotivasi untuk kewirausahaan, yaitu bagaimana mindset kita itu kita harus memiliki sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan juga masa depan seseorang. Mindset positif itu adalah salah satu bentuk rasa percaya diri kita pada kualitas diri yang kita miliki, yakin dengan potensi kita yang merupakan modal awal kita untuk membangun motivasi dalam hidup. Kemudian, membangun mindset positif itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Dan memiliki pola pikir positif, kita bisa menjadi cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif dalam dirinya, maka akan sangat sulit untuk maju. Dan karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk. Dalam dirinya sendiri, berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak penting atau bisa kita atasi. Lalu, kunci sukses dalam berwirausaha adalah sebuah kemampuan, keterampilan, kreativitas, juga keteguhan hati dan keberuntungan kita. Nah, baik, mungkin itulah bagaimana cara-cara kita untuk berwirausaha dan untuk mencapai kesuksesan. Baik, kita akan mungkin itu yang dapat saya kasih. Semoga rekan-rekan semua bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.